Oke, selanjutnya kita akan buat fitur untuk perawat jaga. Jadi untuk perawat jaga di sini nanti dia akan menginput data pemeriksaan awal. Sebelumnya itu kita masuk dulu, kita login dulu. Di sini untuk karyawan perawat pemeriksa itu dia namanya Ivonia dengan password 432. Kita login. Oh, salah. Ivonia 432. Oke. Tadi saya sudah buat script untuk monitoring pemeriksaan awal. Di sini kan awalnya ada monitoring pemeriksaan awal. Di pemeriksaan awalnya itu kita hapus saja bagian assets nav-nya. Kita hapus di sini. Terus saya sudah buat untuk form untuk monitoring pemeriksaannya di sini. Kemudian nanti pas kita klik di bagian aksinya sini, saya sudah tambahkan tombol untuk periksanya di bagian sini. Di bagian view. Nah, saya sudah tambahkan di href user interface pemeriksaan. Di sini periksa. Oke. Jadi nanti ketika kita klik periksa di sini, dia akan muncul pemeriksaan awalnya. Lalu di pemeriksaan awal sini saya sudah buat script untuk pemeriksaan awal interface Nah, di sini saya sudah buat dia punya form untuk pemeriksaan awalnya. Tadi saya sudah buat dia punya sessionnya, terus buat dia punya query untuk mencari data di dalam database sesuai dengan inputan yang dimasukkan. Terus sudah buat dia punya query di database rekam medisnya. Lalu kita tambahkan dia punya formnya, dia punya atributnya di sini. Lalu kemudian kita ambil script dari Bootstrap Ethos, kita ambil lalu kita tambahkan ini ID, nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, dan keluhan awal. Nanti Ethos itu dia punya yang ada di bagian sini. Kemudian kita buat form untuk pemeriksaan awalnya di bagian sini. Itu di sini kita sudah tambah dia punya, kita sudah buat dia jadi 2 kolom. Kita sudah ambil kita buat formnya. Setelah itu kita ambil input text fieldnya saja untuk tambah dia punya formnya itu. Itu ada tanggal check-in, dia punya tipenya date, terus ada name-nya tanggal check-in, lalu value-nya tanggal check-in, variabel tanggal check-in. Terus jam check-in. Di sini saya juga sudah tambah tipenya time, name jam check-in, value jam check-in, variabel jam check-in. Kemudian ada tinggi badan, dia tipenya number, name-nya TB, tinggi badan, value-nya variabel tinggi badan. Yang bagian di sini, ini kita harus samakan dengan yang di bagian atas sini supaya sama. Lalu selanjutnya setelah tinggi badan itu ada berat badan, tipenya number. Kemudian untuk suhu dia pakai tipe teks saja, tensi juga, catatan hasil lab teks, kemudian catatan alergi obat dan catatan alergi makanan. Kemudian di sini untuk tombol simpannya tipenya submit, kelasnya button success, simpan, value-nya simpan. Lalu di sini untuk input tipe hidden, name-nya karyawan, ID karyawan, terus value-nya variabel ID karyawan, dia panggil lagi untuk formnya. Dan dia punya tampilannya seperti ini. Sekarang saya
Setelah itu kan saya masuk di bagian update, di kontrol, lalu kita masuk di bagian update pemeriksaan awal. Nah, di sini karena ini kan sama, jadi kita ambil update pemeriksaan awal ini, kita ambil di admin di bagian update pasien karena sama, jadi kita tinggal ubah dia punya ini, include-nya dia keluar dua kali saja, langsung masuk di asset selalu konektor, kemudian ini assets untuk cek inputnya sama. Kemudian kita samakan dia punya menangkap data yang dikirim dari form, kita samakan dia punya formnya. Itu kan tadi di form itu, di formnya itu pertama tanggal check-in, jam check-in, tinggi badan, berat badan, suhu, tensi, catatan hasil lab, catatan alergi obat, catatan alergi makanan. Kemudian untuk variabel 10-nya itu ID karyawan. Lalu nama variabel input post ID rekam medis. Di sini dia update rekam medis, set tanggal check-in. Terus kita harus samakan sampai di 10. Lalu dia where ID rekam medis, nama variabel. Lalu kemudian dia mengalihkan halaman kembali ke index, dia headernya, locationnya keluar satu kali, dia akan ke user interface, lalu dia ke pemeriksaan awal, dia kirim parameter key sama dengan variabel, sama dengan variabel, nama variabel itu kita kirim ini, nanti dia akan ke ID rekam medis. Oke, itu nanti ini kita munculkan, coba kita ini 20, kita tambah datanya. Jam 8. Tinggi badan 160 dia punya, berat badannya 50, suhunya 40 derajat, dia punya tensi 120/80, catatan hasil labnya tidak ada, catatan alergi obat tidak ada, dia catatan alergi makanannya dia alergi seafood. Oke, sudah, kita klik simpan. Oke, dia tetap saja. Sekarang kita ke monitoring pemeriksaan. Nanti di sini kita harus buat dia punya aksi ini, aksi hapusnya ini kita hilangkan ketika dia sudah diperiksa, dia akan dihapus. Tapi kalau dia belum melakukan pemeriksaan, dia akan, nanti kita klik di bagian sini. Oke. Nanti pas kita klik di sini, dia tuh sudah tersimpan memang di sini. Dia punya data untuk pemeriksaan awalnya pas dilakukan oleh perawat pemeriksa. Jadi kita buat dia punya fitur hapusnya ini hilang dulu. Berarti di view, di bagian sini, di bagian hapusnya itu kita hapus dulu dia punya href-nya itu, kita buat pagar kembali. Lalu kita ambil script dari cari data di tabel, lalu kita tambahkan di bagian sini. Lalu kita ubah nama variabelnya di sini jadi ID rekam medis. Kemudian nama fieldnya juga ID rekam medis. Dia select bintang from rekam medis, where ID rekam medis like variabel ID rekam medis, and TB is null. Ketika dia punya tinggi badannya 0, dia akan tampilkan, dia akan hilangkan dia punya fungsi hapusnya atau aksi hapusnya. Jadi ini sudah, kita save, kita refresh. Ini belum terhapus, sudah, tunggu dulu, kita lihat lagi. Oke, jadi untuk di view juga ini kita untuk di bagian monitoring pemeriksaan di user interface
itu kita panggil dia punya view-nya, monitoring pemeriksaannya. Jadi itu tampilannya nih ya, dia itu akan tampilannya seperti ini. Dia akan menampilkan nomor, ID rekam medis, tanggal pelayanan, poli dokter, status perawatan, jenis perawatan, metode pembayaran, dan aksi. Jadi setelah itu kita tambah lagi dia punya ID pasien dan nama pasien. Itu kita tambah di view-nya. Itu kita tambah di bagian ini. Ini kita tambah di bagian ID pasien dan nama pasiennya. Jadi kita untuk ini di sini ID pasien dan nama pasiennya tampilannya. Jadi kita harus ini dulu buat dia punya ini sampai dia punya aksi hapusnya ini harus hilang. Oke, kita lihat ulang dulu. Kayaknya kita ada salah penempatan. Di sini dia punya ini masih ada. Dia punya fitur hapusnya belum. Ini kalau misalnya karena dia punya fitur hapusnya belum jadi, nanti kita selesaikan di video yang selanjutnya saja. Ini sebenarnya awalnya saya sudah rekam semua, tapi karena ada masalah dari video rekamannya, jadi saya ulang untuk menjelaskannya saja. Jadi selanjutnya video untuk selanjutnya untuk perbaiki skripnya di video selanjutnya.